Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan sukacita ya. Hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan mengadakan devosi. Kita akan membaca Alkitab dari Yosua 18 ayat 3 tentang menolak rasa malas. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami akan merenungkan sedikit firman Tuhan, kiranya Tuhan bekerja di dalam hati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, hari ini kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Yosua 18 ayat 3. Yosua 18 ayat 3, demikian firman Tuhan. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ya, sebelum membahas tentang nats ini, kita akan melihat sebuah ilustrasi. Ya, kita bisa melihat ada seorang yang sedang mencari pekerjaan atau seorang pengangguran begitu ya. Seorang pengangguran ini meminta nasihat kepada temannya. Kemudian temannya ini menganjurkan beberapa saran kepada temannya untuk melakukan beberapa pekerjaan. Ya, kita akan melihat temannya menganjurkan seorang pengangguran tadi untuk berjualan siomay keliling. Nah, tapi ia menolak karena dia merasa gengsi. Kemudian temannya menyarankan dia untuk berjualan jus, gitu ya, usaha jus. Kemudian dia menolak dengan alasan untungnya sangat kecil, begitu. Kemudian temannya menyarankan dia untuk menjual soto, begitu ya. Tapi dia menolak, seorang pengangguran tadi menolak karena dia merasa untungnya tidak cukup besar, begitu. Nah, dia juga merasa berjualan soto itu sangat melelahkan, begitu. Kemudian temannya menyarankan dia untuk menjadi guru les privat, begitu ya. Tapi dia menolak dengan alasan dia pemalu dan tidak percaya diri. Nah, kemudian temannya pun angkat tangan dan menyerah untuk menolong si pengangguran ini. Pertanyaannya, kenapa sih si penganggur itu menolak semua nasihat temannya? Ya, sebenarnya si penganggur itu menolak bukan karena ia tidak mampu, tapi karena dia malas, begitu ya. Nah, orang malas sebenarnya bisa menjadi beban bagi orang lain, begitu ya. Kemalasan juga menjangkit umat Israel ternyata pada saat mereka memasuki tanah perjanjian. Sebagian sukunya sudah menerima bagian milik pusaka mereka, tetapi ternyata masih ada 7 suku yang belum menerima milik pusaka mereka. Itu ada di ayat yang kedua, nanti kalian bisa baca. Nah, ternyata apa sih penyebabnya mereka belum menerima yang harus mereka terima? Karena mereka ternyata bermalas-malasan. Itu bisa kita lihat di ayat yang ketiga. Nah, karena itu Yosua pun mengumpulkan dan menegur mereka, meminta mereka untuk menjelajahi negeri itu dan mencatat keadaannya, lalu melaporkan hasilnya. Nah, tiap suku diminta untuk menjelajahi seluruh negeri dan mencatat keadaannya, lalu kembali melaporkan hasilnya kepada Musa. Nah, kenapa sih Yosua harus melakukan hal tersebut? Ya, ia tidak ingin 7 suku yang belum mendapat bagian di wilayah itu menjadi tidak jelas nasibnya. Ia lalu melakukan pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Itu nanti kita bisa lihat di ayat yang ke-10 ya. Yosua tak membiarkan umat Israel bermalas-malasan. Nah, Yosua pun menyuruh mereka untuk bertindak, gitu. Nah, sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering malas ya.
Nah, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, kalau kalian biasanya malasnya itu ngapain begitu? Apakah malas belajar atau mengerjakan tugas, atau malas berusaha memberikan yang terbaik di dalam tanggung jawab kita sebagai pelajar? Kira-kira apa sih yang menyebabkan kita itu bisa menjadi malas? Apakah Free Fire, ataukah Mobile Legend, ataukah yang membuat kita malas itu misalnya online shop gitu ya, jadi sibuk untuk berscroll di online shop, atau jangan-jangan kita sering menghabiskan waktu untuk scroll up media sosial di HP kita sehingga kita sering sekali menjadi malas. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari juga kita ditantang ya untuk melawan rasa malas itu sendiri. Nah, mau tidak mau kita perlu berjuang secara ulet dan tekun dan bersusah payah untuk melawan rasa malas. Nah, bagaimana caranya melawan rasa malas? Kita harus berusaha dari diri kita sendiri dan kita meminta pertolongan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita dan menolong kita untuk menjalaninya. Begitu ya. Jadi kalau kita merasa pembelajaran sulit, hal-hal banyak yang menantang, kita jangan mudah menyerah gitu. Kita harus melawan rasa malas, begitu ya. Jangan menunggu sesuatu menjadi lebih mudah, tetapi bertindaklah dahulu, begitu ya, untuk melawan rasa malas itu. Masalah gagal atau berhasilnya kita melawan rasa malas itu bisa diatasi sambil berjalan, dan proses itu akan menjadi bagian dari pembelajaran di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai penutup, Ibu memberikan sebuah kalimat yang mungkin bisa mengingatkan kita semua. Demikian, orang rajin punya 1001 alasan untuk berusaha. Orang malas punya 1001 alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi kamu sekarang ada di mana? Apakah kamu berada di posisi orang rajin, atau kamu adalah orang malas, atau kamu orang yang sedang berusaha keras untuk melawan rasa malas? Ya, semoga devosi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Bersyukur karena kami diingatkan kembali bagaimana kami harus berjuang melawan kedagingan kami, terutama di dalam melawan rasa malas. Sering sekali kami terlena dan terkubur di dalam rasa malas sehingga kami lupa tugas dan tanggung jawab kami apa. Oleh karena itu, kami mohon Roh Kudus Tuhan untuk menolong kami melawan dosa-dosa malas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.